Semuanya adalah orang-orang yang terhormat dan saya hormati. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya dapat hadir dan bersilaturahmi ke Masjid Agung yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua penceramah nasional, kata beliau, setiap tahun itu dua penceramah nasional dalam rangka peringatan hari-hari besar keislaman. Lalu saya bilang sama Pak Kabak dalam candaan saya, berarti kalau begitu saya tidak termasuk, Pak. Saya tidak termasuk dai nasional karena saya dai internasional, saya bilang. Ternyata lebih tinggi lagi. Bu, saya bilang saya bukan dai nasional tapi dai internasional. Kenapa? Karena saya alhamdulillah sudah ceramah ke-42. Saya ceramah tiap tahun itu ke benua Amerika, Eropa, Australia, Asia. Berarti bukan nasional lagi. Candaan saya dengan Pak Kabak Kesra tadi. Alhamdulillah. Ini bukan sombong, Bu. Ini canda saja. Ya. Hari Kamis juga saya sudah ceramah ke Malaysia. Jumatnya ke Singapura kalau ada undangan. Ya kalau ada undangan, kalau tidak saya nggak berangkat. Jadi alhamdulillah pagi ini saya bersyukur. Sebenarnya Muara Bungo ini bukan pertama kali saya ke sini. Bahkan imam besar Masjid Agung ini sahabat saya, Ustadz Abdul Aziz. Saya kontak beliau. Lagi ke gereja, salam sama beliau. Sama juga teman saya di Jakarta, orang Muara Bungo ini, Ustadz Effendi Al-Hafidh. Dan bagi saya, Jambi ini sudah menjadi kampung kedua saya. Pokoknya kalau yang namanya PHBI saya pasti keliling di Jambi. Dengan Pak Gubernur baru tadi telepon sama Pak Bupati, juga sahabat saya. Tahun ini aja sudah 2 kali saya di Provinsi Jambi. Artinya ini sudah seperti kampung kedua saya. Kira-kira saya orang mana, Bu? Kau tahu ibu saya orang Medan? Dari mana taunya? Oh, Nababan. Jadi kalau Nababan ada dari Jawa begitu. Hebat ibu-ibu ini. Bu, ibu-ibu sehat semuanya? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur pagi ini bisa hadir di Masjid Agung. Dan suasananya sedikit hujan, tapi alhamdulillah kita bersyukur hujan yang turun di Muaro Jambi masih berbentuk air. Alhamdulillah hujannya masih berbentuk air. Kalau ibu ke Palestina sekarang ini hujannya bukan air, tapi hujan apa? Hujan peluru, betul? Hujan bom, hujan rudal, betul enggak? Sedih tidak? Nah, Bapak Ibu, jadi alhamdulillah meskipun suasana yang seperti ini tidak menghalangi kita hadir mensyiarkan agama Islam pada momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sampaikan selawat dan salam kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau, memperingati hari kelahirannya dengan harapan kelak di hari akhirat kita diakui beliau sebagai umatnya
yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngomong-ngomong, ibu bapak ini sudah kenal sama saya belum? Sudah kenal belum? Ada yang sudah kenal. Kenal di mana? Oh, di YouTube. Saya sebenarnya bukan YouTuber, tapi saya bersyukur. Ya, dulu tahun 2004 saya pernah debat dengan para pendeta. Rupanya diam-diam oleh orang-orang pakar IT itu disuting debatnya, kemudian diupload di YouTube, ditonton masyarakat dunia. Akhirnya dari YouTube itu saya diundang ceramah ke berbagai negara, diundang ke Eropa, diundang ke Amerika, diundang ke Australia. Tak nyangka, rupanya Masya Allah, itu jasanya YouTube itu luar biasa. Kalaulah dia manusia mungkin sudah saya cium kakinya itu. Hebat teknologi itu. Maka sekarang ini Bu, kalau kita punya masalah apa saja, ada tempat kita bertanya yang paling alim. Apa saja dia tahu. Siapa itu? Itu namanya Syekh Google. Siapa namanya? Syekh Google. Nah, ibu bapak juga kalau buka di YouTube, buka di Google, klik Ustadz Nababan, pasti ketemu itu. Betul nggak? Nah, itulah jasanya YouTube. Alhamdulillah, gara-gara YouTube itu Pak Bupati, saya bisa mendirikan 6 buah pesantren. Ya, mendirikan 6 buah pesantren dengan aset ratusan miliar. Ini hebatnya itu YouTube itu. Jadi luar biasa di YouTube, betul nggak? Nah, jadi saya terima kasih YouTube, terima kasih. Ya, sudah memviralkan orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya, itu kenapa suasana gaduh banget nih? Ini anak-anak kalau tidak manfaat dipulangkan aja nih. Hah? Ini anak-anak kalau tidak manfaat dipulangkan aja. Ini kasihan ini, ibu-ibu gak dengar suara saya. Bu, dengar tidak? Yang di belakang dengar tidak? Dengar Bu? Alhamdulillah. Tadi sampai di mana? Perkenalan ya. Baik. Kata orang tak kenal maka tak ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Mungkin sebagian sudah kenal dari YouTube katanya. Juga saya sering ceramah di kebun-kebun di Muara Bungo ini, Muara Tebo, ya. Jadi mungkin ada yang sudah jumpa langsung di kebun-kebun atau juga mungkin lihat di YouTube, tapi yang belum kenal saya mau ta'aruf dulu. Nama saya sebenarnya ini bukan nama asli, ini nama palsu nih. Ya, nama asli saya itu ketika lahir diberikan ayah saya kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu, dikasih nama Bernard Nababan. Bernard nama saya. Tapi begitu saya dewasa, nama ini saya ganti menjadi Syamsul Arifin, yang waktu itu bersamaan dengan pergantian agama saya. Mungkin ibu bapak sudah dengar, dulu Allah takdirkan saya lahir dari rahim ibu yang tidak muslimah. Ibu saya itu penganut agama Nasrani yang taat, ayah saya juga begitu. Tapi alhamdulillah, ibu saya 2 bulan menjelang meninggal dapat hidayah masuk Islam, 2 bulan menjelang meninggal. Kalau ayah saya tidak sempat masuk Islam karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Saya tinggal di Jakarta, tapi di Bogor sekarang. Di sana saya mengasuh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Santri saya ada 2 orang dari Jambi ini. Pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Kalau dibuka di YouTube juga ada. Saya baru buka di cabang yang ke-6. Yang di Bogor baru 240 santrinya.
dan modern. Bahasa pengantarnya cuma dua, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tidak boleh ada bahasa Indonesia. Kalau ada kedapatan bahasa Indonesia dibotak ya, diberikan punishment ya. Saya punya cita-cita bagaimana para santri itu betul-betul modern, betul-betul maju, bisa kita bersaing dengan masyarakat dunia. Amin. Kalau istri 4 orang, anaknya, ibu-ibu langsung mau marah aja. Pak Bupati langsung berubah wajahnya. Ya, Bu, apanya 4 orang Bu? Makanya ibu jangan langsung komen dulu. Belum titik sudah dikomentari. Ya, yang 4 orang anaknya. Saya kalau ceramah di mana-mana Bu, saya selalu membela hak-hak wanita. Saya bilang sama bapak-bapak tidak boleh punya istri banyak, cukup 1 saya bilang. Ibu setuju nggak? Maksud saya 1 di Muara-Bungku, 1 Jakarta. Kacau ini. Waduh. Bu. Nah, kalau kegiatan sehari-hari saya memang jadi simatupang. Apa itu simatupang? Siang malam tunggu panggilan, baik panggilan ceramah maupun panggilan mati. Ya, itulah kegiatan sehari-hari. Tunggu panggilan. Alhamdulillah berkah dakwah ini. Kalau dulu saya jadi pendeta mungkin tidak bisa keliling dunia Pak Bupati. Tapi dengan berkat dakwah ini, alhamdulillah. Ini saja baru pulang saya dakwah dari Amerika selama hampir 1 bulan kemarin. Saya keliling. Kebetulan Idul Adha kemarin saya berkhutbah jadi khatib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles. Ya, saya bertindak di sana kemarin sebagai khatib dan keliling safari dakwah di beberapa state di Amerika itu, alhamdulillah. Dan itu sudah 10 kali keliling Amerika. Maka sebelum saya sampaikan dulu peringatan Maulid ini, mau cerita sedikit kepada jamaah bahwa sekarang di barat itu Bu, di barat sekarang sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra. Apa itu? Kebangkitan Islam secara besar-besaran. Di mana-mana orang sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillah. Sekarang di sana rumah ibadah tetangga kita sudah dijualin, sekarang rata-rata sudah menjadi masjid. Alhamdulillah. Saya aja kemarin nginap di Mes Pendeta, tapi sudah dirubah menjadi masjid. Gereja dijual, dibeli sama orang Islam. Kebetulan yang beli itu orang Indonesia, pengusaha kita namanya Boy Thohir, dikasih nama Masjid At-Thohir. Orang Indonesia di Amerika itu sudah membeli 5 gereja jadi masjid. Di LA ada namanya Masjid At-Thohir. Kemudian di Houston, Texas itu ada Masjid Istiqlal. Kemudian di Maryland, Washington DC, Virginia, gabungan 3 state membeli 1 gereja, dikasih namanya Imam Center. Kemudian di 1 kota di California ada 1 daerah namanya San Bernardino, juga beli gereja, dijadikan Masjid At-Taqwa. Di Toronto baru-baru ini di Kanada, saudara saya, sahabat saya Ustadz Adi Hidayat membeli gereja, dijadikan masjid namanya Istiqlal. Jadi itu baru Muslim Indonesia, belum orang-orang dari Middle East, belum dari Pakistan, belum Turki, belum Bangladesh. Jadi tidak terhitung jumlahnya. Ini indikasinya apa? Di barat hari ini telah terjadi kebangkitan Islam besar-besaran. Saya bersyukur Bu, Pak, alhamdulillah saya sudah mengunjungi 3 tempat suci agama-agama samawi. Apa itu agama samawi? Pernah dengar agama samawi? Apa itu agama samawi? Agama langit. Maksudnya sumber-sumber agama itu tadinya dari langit. Apa itu? Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi 3 tempat suci. Saya sudah berkali-kali ke Tanah Suci gratis, jadi pembimbing haji umrah. Saya sudah 2 kali masuk ke Bethlehem, tempat Yesus lahir.
Saya sudah pernah masuk ke Vatikan di Roma sana. Jadi 3 sujud. Saya lihat dengan mata kepala saya bahwa yang bangkit itu adalah agama Islam. Alhamdulillah. Pak, suara saya jelas kedengaran di belakang? Jelas? Soalnya kalau saya ceramah di masjid memang selalu apa? Suaranya itu agak kebas. Jadi maklum kalau masjid begitu. Kalau di luar agak kebas. Benar? Yang penting suara saya jelas. Bu, jelas bu? Alhamdulillah. Jadi kita bangga gak jadi orang Islam? Bangga tidak mendengarkan informasi ini? Dan agama tetangga kita itu dari waktu ke waktu mengalami kemunduran, ya di barat. Dan di sana orang sekarang cenderung menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Beda dengan ateis. Kalau ateis itu tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Tapi kalau agnostik ini orang yang tadinya menganut Nasrani, tidak percaya lagi sama agama, tapi dia masih percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan tanpa label-label agama. Itu namanya agnostik. Makanya di Amerika itu kalau sholat Jumat itu unik. Di teras di luar sana disiapkan kursi-kursi, bukan bagi orang yang uzur, tapi ternyata kursi-kursi itu disiapkan bagi siapa? Orang-orang Nasrani dan orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Unik gitu, ya, sampai sebegitunya. Dan sholat Jumat di Amerika itu Pak, hampir tidak jumpa saya sholat Jumat 1 putaran. Rata-rata 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Kenapa? Karena masjid sudah tidak mampu menampung jumlah masyarakat yang banyak ke masjid sholat Jumat. Ini adalah kebangkitan Islam hari ini di dunia. Alhamdulillah. Maka kalau saya keliling Amerika dakwah, iman saya bertambah langsung nanjak iman saya. Tapi kalau saya keliling dakwah dari Aceh sampai Papua, Bapak Ibu, iman saya datar-datar saja. Tidak ada yang menginspirasi. Kenapa? Karena tidak ada yang hebat-hebat bagi saya. Tapi kalau saya ceramah di luar negeri, terutama di Amerika itu, iman saya nanjak. Saya mau cerita dulu sebelum cerita maulid ini. Apa yang membuat iman saya bertambah drastis naik? Bu, hampir tiap hari orang di sana masuk Islam. Apalagi pasca krisis kemanusiaan di Palestina ini. Bapak Ibu tahu tidak sekarang? Yang paling banyak demo di Amerika, yang paling banyak demo di Eropa, bukan orang Islam, tapi orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang non-Zionis. Mereka nuntut kemerdekaan rakyat Palestina. Subhanallah. Dulu awal-awal saya berangkat ke Amerika tahun 2009, itu kalau sholat di bandara itu ditonton orang banyak, heran orang. Karena mereka tidak tahu bagaimana Islam, bagaimana ritual Islam. Tapi sekarang ini karena sudah viral agama kita, bagi mereka tidak asing lagi sholat. Bahkan di satu tempat rekreasi, tempat nongkrong di New York namanya Times Square, sudah 2 tahun berturut-turut ini kalau tarawih diadakan sholat tarawih di tempat terbuka. Subhanallah. Ini sekarang Islam bangkit dari barat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bangkit? Orang-orang Muslim yang minoritas di barat itu, mereka punya komitmen, mereka istiqomah. Walaupun istiqomah itu berat. Berat gak? Yang ringan apa? Apa yang ringan? Istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Apa yang ringan? Yang ringan istirahat. Yang berat istiqomah. Itu berat itu. Tapi saudara kita di sana istiqomah. Ada mau cerita? Boleh cerita enggak? Bu, Pak, saya kebetulan diinapkan di mes bekas pendeta dulu. Jadi kalau sholat subuh itu berjamaah di masjid, jaraknya cuma 10 meter. Sholat subuh itu 2 shaf.
tapi nggak sebesar ini masjidnya, separuh lah. 2 sop itu mungkin sekitar 60 orang. Itu saya iseng tanya, habis sholat subuh itu saya tanya, ya brother, ya akhi, antum sholat subuh berjamaah di sini tiap pagi. Itu saya tanya orang Indonesia atau orang-orang dari Pakistan yang sholat subuh di itu. Kalau boleh saya tanya, jarak rumah antum dari masjid ini ke rumah itu berapa jauh, berapa kilo? Setiap orang saya tanya, yang paling dekat. Jawabannya apa? Ustaz, saya kalau drive itu nyupir, bawa mobil itu rata-rata paling dekat 1 jam, paling cepat 1 jam, paling cepat 1 jam. Waduh, Bu, 1 jam naik mobil di pagi hari, kira-kira berapa kilo ini? Kalau 1 menit saja 1 kilo, berarti 1 jam berapa kilo? 60 kilo. Siapa yang tidak menangis? Dia menceritakan setiap pagi subuh itu 60 kilo dia tempuh untuk sholat subuh. Lalu terbayang di Indonesia jarak rumah kita dengan masjid hanya beberapa langkah, tapi kita tidak sanggup sholat di masjid. Betul tidak? Mereka 60 menit 1 jam, 60 kilometer minimal. Dia datang setiap pagi. Dan Bapak Ibu tahu, Bu, Pak, sholat maghrib sekarang di Amerika ini musim summer, musim panas, itu jam berapa? Jam 9 lewat 10 menit itu azan. Jam 9 lewat 10. Yang di sini kita udah tidur itu. Kalau jam 9, sana jam 9 itu masih terang matahari. Jam 9 lewat 10 baru terbenam matahari, baru azan maghrib. Isya jam berapa? Isya itu jam 11. Isya jam, dia berjamaah. Kalau dia pulang sholat Isya 1 jam, sampai rumah dia jam 12 paling cepat. Sementara subuh jam berapa subuh sekarang? Sekarang subuh di Amerika jam 3. Jam 3 sudah subuh. Berarti kalau dia sampai rumah jam 12 malam, sementara subuh sudah nongol lagi di masjid, berarti dia istirahat paling lama 2 jam, kalaupun sampai 2 jam. Lalu saya tanya, kenapa antum tidak sholat di rumah saja? Kan ada rukhsah, ada keringanan. Apa kata mereka? Ustaz, kita kan sudah beli gereja di masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan kami yang muslim? Maka lil musyrikina ayamuru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang musyrik itu, tidak pantas orang-orang kafir itu yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah. Betul? Syahidina ala anfusihim bil kufr, sementara mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir kepada Allah. Tidak pantas mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Betul? Karena dalam sejarah dulu sebelum Fathu Makkah, Pak, dulu yang memakmurkan Masjid Al-Haram siapa? Orang musyrik Makkah. Ketuanya siapa dulu? Abu Jahal. Ketua Masjid Al-Haram itu Abu Jahal. Wakilnya Abu Lahab. Sekretarisnya Abu Jandal. Sudah ada belum Abu Jandal waktu itu? Ini dulu yang memakmurkan Masjid Al-Haram. Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, baru Masjid Al-Haram direbut oleh Nabi. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah ini siapa? Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang mereka mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak pernah takut kecuali hanya takut kepada Allah. Bapak-bapak di sana yang muslim itu salatnya di masjid. Makanya bu, ibu-ibu wajib nggak salat jamaah di masjid? Yang wajib siapa? Bu,
Boleh nggak pesan Bu? Boleh titip pesan Bu? Bu, kalau suami ibu sholat di rumah, minta sarung, kasih mukena. Kasih apa Bu? Kasih apa? Kalau suami minta sarung dikasih mukena. Loh Ma, Mama salah nih. Kenapa Mama kasih saya mukena? Ini kan pakaian kamu. Lah, kan Papa itu kan laki-laki. Kata Ustaz, laki-laki itu sholatnya berjamaah di masjid. Kalau Papa sholat di rumah, maka Mama kasih Papa itu mukena. Berarti perempuan. Betul tidak? Bapak-bapak jangan tersinggung ya. Ini bahasanya dengan ibu-ibu nih. Ya, ya Bu. Dikasih apa Bu? Dikasih Bu mukena. Ini yang membuat saya terharu menangis. 1 jam naik mobil untuk mengejar sholat berjamaah di masjid. Bagaimana iman kita gak nanjak? Saya ada juga walaupun ustaz penceramah, nggak bisa juga rutin tiap saat sholat berjamaah di masjid. Tapi mereka yang di barat itu, subhanallah, istiqomah mereka. Nah ini yang membuat Islam itu semakin bersinar cahayanya di barat. Padahal Bapak Ibu, kalau saya nonton TV itu Masya Allah, itu siarannya itu bisa puluhan tiap hari yang menjelek-jelekkan Islam. Kadang dibikin karikatur yang menghina Nabi Muhammad. Tapi setiap hari Islam diolok-olok, setiap hari pula orang masuk Islam. Ini kebenaran janji Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang non-muslim senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Islam ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam ini agama teroris, agama yang sadis, agama yang ekstremis. Tapi apa yang terjadi? Wa ya'allahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Cahaya agama Islam itu semakin dibuat Allah terang benderang di mana-mana, yang ditandai dengan orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Sekarang puluhan ribu umat Islam dibantai di Palestina, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang yang masuk Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara. Bangga tidak? Bangga tidak? Maka agama kita ini tidak pernah hancur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah kita ini dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya dengan petunjuk dan agama yang benar itu, kata Allah, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, dikalahkan semua agama-agama, semua ideologi, semua sistem kehidupan dikalahkan oleh agama Islam, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Yakin Bu? Yakin Bu? Bapak yakin itu? Alhamdulillah, sudah saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana Islam itu bangkit di barat. Bersyukur tidak? Maka kita pun di Indonesia ini jangan cuma bangga dengan kalimat mayoritas. Muslim di Indonesia ini bukan cuma terbesar di Indonesia, tapi kita terbesar di dunia. Kita Muslim terbesar di dunia. Artinya kita ini harus menjadi model, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi iklan daripada agama kita. Betul tidak? Maka Maulid Nabi, Isra Mi'raj, PHB yang lain itu penting bagi kita untuk mensyiarkan agama Islam, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita tentang Islam itu apa. Betul? Islam ini agama yang kaya.
entah berapa puluh kali, mungkin sudah ratus kali ibu mendengarkan ceramah tentang maulid ini, betul? Tapi penyampaiannya selalu berbeda satu dengan yang lain, betul? Ini menandakan Islam itu agama yang kaya. Maka saya kembali dulu ke tema awal kita, Maulid Nabi. Itu kan momentum hari itu, Maulid Nabi. Tadi mengawali ceramah saya ini, saya membacakan satu ayat dalam Al-Quran yang itu akan kita bahas di dalam surat Ali Imran ayat 164. Surat apa, Bu? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Saya kalau di Jakarta baca Quran begini, biasanya jamaah menyambut Allah di sini, ya baca. Oh. Kalau ustaz membacakan ayat disambut apa? Allah. Ulangi. Tapi jangan dulu disambut kalau belum titik. Kalau masih koma jangan dulu. Nanti udah titik terakhir baru. Saya ulangi. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terpaksa, kayaknya terpaksa ya. Apa artinya, Pak? Bu, apa artinya? Gak tahu. Ngomong-ngomong, ibu sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Bapak-bapak sudah berapa lama masuk Islam? Dari lahir. Kau tidak tahu artinya? Salah sendiri. Kenapa tinggal di Muara Bungong? Coba kalau tinggal di Jeddah, insya Allah tahu. Betul. Saya punya santri itu mu'alaf, sudah bagus-bagus bahasa Arabnya, dan rata-rata mereka begitu masuk Islam 1 bulan udah lancar baca Quran. Saya sendiri dulu alhamdulillah begitu masuk Islam seminggu sudah lancar baca Quran. 3 bulan saya dulu belajar bahasa Arab sudah lancar bahasa Arab. Jadi ini bukan riak, bukan pamer, bukan sombong. Artinya Islam itu mudah. Betul? Islam itu mudah. Maka kadang-kadang Pak Bupati ada orang datang sama saya, Ustaz, saya kadang-kadang malu dengan para mu'alaf itu. Kenapa Pak? Bapak malu sama mu'alaf? Iya, mereka mu'alaf baru masuk Islam, lebih hebat iman mereka, lebih hebat ilmu mereka daripada kami muslim turunan. Kenapa itu Ustaz? Saya bilang, iya. Bapak ibu ini kan muslim turunan, saya bilang. Kalau mu'alaf itu kan muslim tanjakan. Apa Pak? Bapak-bapak ibu muslim apa? Muslim turunan. Kalau mu'alaf muslim tanjakan. Tahu tanjakan? Yang mendaki. Apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Oh beda. Tamsilannya begini, ibu bapak kalau naik mobil, nyupir nih mobil,
Kira-kira kalau jalan menurun turunan itu yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas kalau turunan? Pasti yang diinjak rem, betul nggak? Makanya suka telat ke masjid, suka telat sampai ke majelis taklim. Kenapa? Ngerem terus, nggak nyampe-nyampe. Benar nggak? Tapi kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Pasti yang diinjak gas. Kenapa? Tanjak terus, mendaki. Benar nggak? Makanya mu'allaf itu cepat paham Islam ini. Betul? Betul tidak? Nah, itu bedanya muslim turunan dengan tanjakan. Ya. Nah, kembali kepada ayat tadi, apa artinya? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Bu, saya suka nyapa ibu-ibu daripada bapak. Kenapa? Kalau ibu-ibu komunikatif, Pak, kan kurang kan? Kalau ibu, Bu, langsung dia. Itu bedanya bapak dengan ibu. Komunikatif ibu. Bu, kalau ada pertanyaan kepada kita, ada pertanyaannya begini, Bapak Ibu, apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kalian? Jawabnya apa? Nikmat iman? Pasti. Saya di mana-mana ceramah kalau bertanya begini, pasti jawabannya nikmat Islam Ustaz, nikmat iman Ustaz, itu pasti. Ternyata berdasarkan ayat yang saya baca tadi, surat Ali Imran ayat 164, nikmat Allah yang paling besar itu bukanlah nikmat iman, bukanlah nikmat Islam. Lalu apa yang paling besar? Nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itulah nikmat yang paling besar kepada kita. Sebab andaikan sampai hari ini Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad belum diutus oleh Allah, apa mungkin Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berislam? Apa mungkin kita bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah? Rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Isa alaihissalatu wassalam dulu, dia meninggalkan agama, yaitu agama Islam, meninggalkan kitab suci, yaitu Injil. Tapi sepeninggal Nabi Isa, agama dan ajarannya dirubah oleh orang-orang yang datang kemudian. Kitab sucinya dirubah oleh orang-orang yang datang kemudian. Akhirnya agama dan kitab suci itu mengalami distorsi, mengalami perubahan, sehingga menyimpanglah dari kebenaran. Maka saat itu wa inkanu min qablu lafi dhalalin mubin, lebih kurang 6 abad. 6 abad itu tidak ada, itu namanya masa fatrah, masa kekosongan pengiriman Nabi. Tidak ada Nabi dikirim Allah selama 500 tahun lebih. Di masa kekosongan pengiriman Nabi itu, maka manusia semuanya tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Manusia sudah kehilangan arah. Betul tidak? Kenapa? Karena kitab suci yang ditinggalkan Nabi Isa dulu dirusak oleh pengikutnya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Maka wajar kalau Allah mengatakan nikmat Allah yang paling besar itu adalah Nabi Muhammad diutus. Karena dengan perantaraan beliau lah kita kemudian bisa mengenal Allah, bisa beriman, bisa berislam dengan benar. Tanpa beliau mustahil. Betul tidak? Bukankah dulu sepeninggal Nabi Isa terjadi penyimpangan, pengkultusan kepada Nabi Isa? Dia dibunuh, kemudian disalib dalam rangka menebus dosa manusia. Ini sebuah penyimpangan-penyimpangan yang perlu diluruskan. Betul? Maka orang-orang di barat yang pintar-pintar itu Pak, sekarang mereka rame-rame meninggalkan agamanya karena mereka sudah cerdas
mereka sudah pintar-pintar, mereka sudah punya wawasan, mereka sudah ada perbandingan dengan Islam ini disiarkan, maka mereka memilih keluar daripada agama mereka. Termasuk saya sendiri, ada yang mereka menjadi agnostik dan ada yang masuk Islam seperti saya. Maka kita setelah muslim ini berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Betul? Kita wajib. Saya ngomong begini bukan cuma kepada orang Islam, saya ngomong begini bahkan kepada para pendeta-pendeta saya sampaikan. Kenapa? Itu kewajiban kita. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Islam ini. Maka saya Pak pergi ke pelosok-pelosok manapun, misinya dalam rangka menyampaikan kebenaran Islam. Karena perlu Bapak Ibu tahu, di dunia ini dari sekian ratus agama yang ada, hanya 2 agama misi. Berapa Pak? Ada berapa agama misi? Cuma 2. Saya duduk dulu. Ini panitia nyiapkan buah-buahan depan saya. Ngapain ini? Ini gak bisa dimakan. Saya ceramah soalnya. Baik, sudah berapa menit? 10 menit. Saya mau tanya, masyarakat di sini mendengarkan ceramah-ceramah tabligh akbar berapa lama tahannya? 3 jam. Hah? 3 jam? Pak Bupati 3 jam ibu. Ibu sanggup 3 jam dengan ceramah? Bapak sanggup 3 jam dengan ceramah? Saya yang pingsan. Enak aja dulu ceramah 3 jam. Emangnya si Dunda mau disiksa di sini? Ada berapa agama misi? Cuma 2. Misi maksudnya penganut agama itu wajib mengajak orang lain memasuki agamanya. Itu namanya agama misi. Itu cuma 2. Yang pertama Kristen, yang kedua Islam. Itu agama misi. Yang pertama Kristen, yang kedua Islam. Dua-duanya diwajibkan mengajak orang lain memasuki agama. Itu ada tertulis dalam Injilnya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, masih ada sisanya. Injil Matius itu ada ayat. Jadi orang Kristen, makanya kemarin Paus datang, itu siaran azan di televisi diganti dengan running text. Karena itu misi. Bahkan yang perlu dikristenkan itu bukan cuma manusia, semua makhluk. Karena dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 ada tertulis, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan Injil. Maka kalau bapak-bapak ini ada melihara kambing atau sapi di belakang rumahnya, saya pesan nih, bapak jangan terlalu nyenyak tidur. Kalau kebetulan jam 3 pagi bapak bangun, sesekali ke kandang lihat, jangan-jangan di kandang sudah ada misionaris mendakwahi kambing bapak. Jangan sampai murtad itu kambing. Nah, ini artinya umum. Islam juga agama misi. Dalilnya mana? Surat Sabah ayat 30 ayat 28. Surat ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia.
Jadi Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Maksudnya Islam ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam juga agama misi. Paham kok? Maka saya keliling kemana-mana dalam rangka membawa misi ini, menyampaikan kebenaran ini. Jangan sampai ada umat manusia di dunia ini belum mendengarkan berita, kabar kebenaran Islam. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah kelak. Maka menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden paling enak sebenarnya berdakwah. Saya Pak Bupati bilang, baik kepada gubernur, menteri-menteri, saya bilang apa? Itu jadi pejabat, jadi pemimpin itu. Satu hari Pak Bupati berdakwah lebih hebat daripada dakwahnya Kiai Ustaz ini 30 tahun. Betul tidak? Satu hari pejabat negara itu berdakwah lebih hebat dari dakwahnya Ustaz 30 tahun. Loh, gimana ceritanya? Contoh, ini contoh nih. Dulu Habib Rizik di Jakarta itu kalau sudah Ramadan selalu ngajak FPI demo untuk satu hotel tempat maksiat. Apa namanya? Hotel apa namanya? Hah? Kayaknya pengalaman nih. Gimana nih Pak, warga Bapak ini? Tahu nih? Hotel Alexis kan ini, Masya Allah. Kayak pengalaman apa ini? Ya? Itu berpuluh-puluh tahun Habib Rizik mengajak FPI demo, nggak tutup, cuma Ramadan doang tutup, habis itu buka lagi. Begitu gubernur ya yang terpilih waktu itu, ada laporan sama dia, itu ada sarang maksiat, pelacuran, dipanggil Satpol PP. Nih tanda tangan, tidak sampai 1 menit, antar ke sana, tutup. Pak, hitungan detik Pak, mungkin menit sampai ke lokasi, menit tutup itu. Coba Habib Rizik puluhan tahun kalah dakwahnya Kiai, kalah dakwahnya Ustaz puluhan tahun dibanding dakwahnya pejabat. Betul nggak? Maka tadi bangga, kata Pak Kabak Kesra, bupati kita punya program setahun mendatangkan dai nasional. Bangga kita. Mudah-mudahan nanti penerus beliau juga punya program seperti itu. Karena ini agama misi. Agama misi. Setiap pribadi kita wajib mengajak orang kepada Islam ini semampu kita. Nah, bedanya mana? Cuma kalau kita wajib mengajak, tapi tidak boleh memaksa orang atau ngiming-ngimingin orang masuk Islam. Haram. Karena Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam bisama laha. Tidak ada paksaan dalam beragama. Betul? Berdakwah wajib, tapi memaksa orang haram. Itulah Islam. Saya kebetulan ratusan mengajak orang kepada Islam. Alhamdulillah. Dengan bekal ilmu yang saya miliki dulu. Ternyata ilmu saya dulu itu Pak, kalau dibawa ke Islam ini manfaat. Jadi saya kalau dakwah kepada mereka, saya tidak pakai Quran saya tidak pakai Quran dakwahnya, tapi justru pakai kitab suci dia. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Baik, lanjut. Kata Allah apa tadi? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Tidak kami utus seorang rasul pun berdakwah, terkecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Menggunakan bahasa kaumnya. Dakwah itu akan nyambung
Kalau seorang dai dengan madahunya, penceramah dengan jamaahnya, itu bahasanya dipahami, bahasanya nyambung, itu baru masuk dakwahnya. Betul? Nabi begitu. Jadi kalau orang Batak dakwahnya pakai bahasa Batak, orang Ambon pakai bahasa Ambon. Tapi maksud daripada ayat itu tidak hanya sebatas orang Batak dakwahnya pakai bahasa Batak, orang China pakai bahasa Mandarin. Lebih luas lagi pemahamannya adalah orang Yahudi dakwahi dengan bahasa Yahudi, orang Nasrani dakwahi pakai bahasa Nasrani, orang Hindu pakai bahasa Hindu. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ada dakwah kepada mereka, referensinya, dalilnya yang dipakai dari kitab suci dia, dari ajaran dia, bukan dari ajaran kita. Betul? Karena berapa ratus ayat pun kita sampaikan dari Al-Quran, karena dasarnya mereka tidak beriman, tidak akan mereka terima dalil itu. Betul? Tapi kalau kita dakwah kepada dia menggunakan ayat-ayat suci dia, maka itu lebih efektif. Saya kalau dialog sama mereka, nah lama-lama sekali dua kali pertemuan sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Justru pengalaman saya berdakwah, saya lebih sulit mengislamkan orang Islam ketimbang mengislamkan orang Kristen. Betul tidak? Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang non-Muslim. Ini pengalaman saya. Itu ada orang Islam sebelum mendengarkan pidato saya dia tidak sholat, tapi begitu mendengarkan pidato saya tidak sholat. Wah, itu artinya lebih susah Islamkan orang Islam. Tapi orang non-Muslim kalau dialog sama saya, debat sama saya pakai Injil, itu tidak lama-lama. Dan itu saya upload di YouTube. Anda bisa buka di YouTube. Pengislaman saya upload di YouTube itu. Semua orang bisa melihat. Demi apa? Demi syiar Islam. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti kalau kita hanya dakwah di lingkungan kita saja. Orang-orang itu siapa dakwahi mereka? Betul? Maka kita bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad itu kita bisa menjadi orang beriman. Dulu manusia sudah tidak iman lagi. Yang mereka sembah siapa? Bukan Allah. Masyarakat jahiliyah. Pak, memangnya masyarakat jahiliyah itu tidak punya keyakinan? Punya. Apa mereka tidak percaya sama Tuhan? Percaya. Tapi Tuhan yang mereka sembah itu bukan Allah yang sebenarnya. Betul? Maka kata-kata jahiliyah itu bodoh. Bukan berarti bodoh buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu mah Nabi Muhammad saja. Orang-orang Arab dulu pintar-pintar bikin syair. Betul nggak? Kalau Nabi kita memang buta huruf. Kenapa? Karena dia tidak sekolah. Jangankan perguruan tinggi seperti Pak Bupati sampai master. Rasul TK saja tidak pernah. Maka gelarnya di Al-Quran bukan profesor, bukan PhD, bukan doktor. Gelarnya Nabi di Quran apa? Ummi. Apa? Apa artinya ummi? Kalau ummi, yaknya mati, itu namanya yak mutakallim dalam bahasa Nahwu. Yak mutakallim itu artinya ibuku. Ummi artinya ibuku. Tapi kalau ummi, yaknya itu hidup bertasbih. Ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra. Buta huruf. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, beliau gelarnya ummi. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu 'azzaru wa amanu wa nasaru ulaika humul muflihun. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti
mengikuti Nabi Muhammad seorang rasul yang ummi, yang buta huruf, maka gelar dia ummi, buta huruf. Ada orang tanya, dulu saya debat sama abang saya bilang begini, Dek, kau masuk Islam, aku baca di Quran kamu, dia suka baca Quran terjemahan dulu, katanya Nabi kamu itu buta huruf. Betul Pak? Kok mau kau pindah agama mengikuti Nabi yang buta huruf? Kalau saya mah tidak mau. Saya bilang sama abang saya, sorry dulu Pak, memang Nabi kami buta huruf, bukan berarti bodoh. Nabi kami itu justru punya kecerdasan yang melampaui kecerdasan siapapun manusia di dunia ini. Memang dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena itu sudah disetting, sudah diprogram sama Allah. Nabi itu harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai membaca, mereka akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Betul? Padahal Al-Quran bukan karangan. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan manusia yang lain. Al-Quran itu 100%, 100% itu adalah wahyu dari Allah. Satu kata pun tidak ada sumbangan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang bentuk kontennya tidak ada. Maka dibuat dia buta huruf supaya dia murni menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu kata abang saya, baru dia tahu. Maka hal-hal yang begini wajib kita beritahukan kepada mereka, karena mereka tidak tahu. Betul? Jadi kita beruntung. Coba kalau kita lahir Bapak Ibu sebelum tahun 570 Masehi, jadi apa kita? Kita pasti menjadi orang musyrik. Alhamdulillah Allah takdirkan kita lahir setelah 571 Masehi. 571 itu lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai kiamat tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Beliau nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kamu. Muhammad bukan kakek kamu. Muhammad bukan ayah kamu. Tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. La nabiyya wa la rasula ba'da abadan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sampai kiamat sesudah beliau. Tidak ada lagi. Maka orang yang lahir sesudah tahun 571 Masehi masih menjadi pengikut Nabi Isa, itu salah lahir dia. Itu salah lahir. Benar nggak? Orang yang masih berkiblat kepada Nabi Isa itu salah lahir. Karena sekarang periode kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiap-tiap Rasul itu, tiap-tiap Nabi itu ada zamannya. Benar? Nabi Muhammad zamannya kapan? Dari 571 Masehi sampai kiamat. Maka Rasul katakan apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat manusia ini yang telah mendengarkan perkataanku baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka belum beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka semua adalah penghuni neraka jahanam, kata Rasulullah.
Saya kalau sudah pidato tegas begini, kadang-kadang mau nangis saya, Pak. Kenapa? Terbayang saya ayah, terbayang saya saudara-saudara yang lain, karena mereka sampai meninggal belum beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Sementara orang yang hidup pasca kerasulan Nabi Muhammad dan mereka tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, maka mereka semua adalah penghuni neraka jahanam. Baik dia punya keyakinan, baik dia punya agama atau tidak punya agama, tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, maka semua itu menjadi penduduk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sudah menyimpang dari kebenaran, mereka menyimpang dari agama yang hak. Ini menjadi tugas kita menyampaikan ini, betul tidak? Ustaz kok nggak takut? Kenapa takut? Wong kita tidak provokasi, wong kita menyampaikan kebenaran, kita pakai dalil, kita pakai hujah, betul tidak? Dan agama kita agama misi, dia juga punya agama misi. Benar tidak? Ini kewajiban kita menyampaikan kebenaran supaya terbuka wawasan umat manusia ini. Dan kita juga kadang-kadang orang Islam sendiri masih banyak yang ragu, betul nggak? Masih banyak yang ragu dengan agamanya, betul? Banyak nggak, Bu? Bu, banyak nggak yang ragu? Banyak orang Islam yang ragu dengan agamanya. Terutama anak-anak kita sekarang ini banyak yang ragu dengan kebenaran agamanya, betul? Maka oleh karena itu, apa yang ibu bapak ucapkan? Apa yang bapak ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan saya ke dunia ini pasca nabimu sudah Engkau utus sebagai nabi yang terakhir, sehingga kami bisa beriman kepadamu dan beriman kepada agamamu, beriman kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami nanti insyaallah berhak masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi nabi kita yang terakhir ini adalah nabi yang paling besar. Kenapa saya mengatakan nabi paling besar? Karena beliau nabi yang satu-satunya yang lahir di akhir zaman. Karena salah satu tanda kiamat itu apa, Pak? Pak, apa salah satu tanda kiamat? Salah satu tanda kiamat itu adalah Nabi Muhammad lahir. Begitu Nabi Muhammad lahir, itu sudah merupakan tanda akhir zaman. Karena beliau Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Jadi tanda akhir zaman pertama itu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang hebat, meskipun beliau Nabi terakhir, tapi namanya sudah sangat terkenal di zaman-zaman dari awal dulu, dari Nabi Adam ya sampai Nabi Isa, sudah sangat kenal dengan nama Muhammad itu. Hebat kan? Ini yang mengatakan siapa? Bukan saya. Yang mengatakan itu Allah dalam Al-Quran. Baca dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wa awlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Masih ingat rupanya? Kira-kira sudah lupa tadi. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, seorang Rasul yang buta huruf, seorang Rasul yang ummi, yang sebelum kelahirannya namanya sudah dijumpai tertulis indahum bit-Taurati wal Injil, namanya sudah tertulis besar-besar di dalam kitab Taurat dan Injil. Orangnya belum lahir,
entah kapan dia lahir, tapi namanya sudah disebut-sebut dari kitab-kitab zaman dulu. Subhanallah. Ini kata Allah. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir, para nabi dan para rasul itu dulu diambil sumpah, diambil perjanjian oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqradtum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Subhanallah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari para nabi dan rasul terdahulu. Allah ambil sumpah. Apa sumpah? Para nabi kata Allah, sungguh apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian telah datang kepada kamu seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad, yang kalau dia datang kata Allah musaddiqul lima ma'akum, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada mereka, Taurat, Zabur, Injil. Dia kalau datang membenarkan apa yang ada pada kamu. Dan kalau dia datang nanti, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, kamu harus beriman kepadanya dan menolong dia. Qala, Allah bertanya, para nabi, a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kamu mau tak menerima perjanjian ini, menerima sumpah ini? Kalau Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia. Apa jawaban para nabi? Qalu aqrarna, iya, kami menerima perjanjian ini ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kalau begitu kata Allah, saksikan wahai para malaikat, saksikan wahai para nabi tentang statement para nabi ini. Mereka kalau datang Muhammad nanti, mereka beriman dan menolongnya. Subhanallah. Allah ambil janji sumpah setia dari para nabi untuk beriman kepada kerasulan Muhammad sebagai nabi yang terakhir itu. Allahu Akbar. Maka Nabi Musa itu pernah berdoa kepada Allah agar dia dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selebel nabi, sama-sama nabi, pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dia satu-satunya nabi yang diberikan hak prerogatif oleh Allah nanti memberikan syafaat kepada umatnya. Dan dia nabi terakhir, tapi dia yang pertama kali dibangkitkan dari kubur nanti di padang mahsyar. Dan dia orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Allah katakan dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha. Aku mengharapkan surga kepada nabi-nabi rasul terdahulu sampai engkau Muhammad lebih dulu masuk ke dalam surga itu, dan umatnya juga dapat fasilitas itu. Wa inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Aku juga mengharapkan surga kepada umat-umat yang terdahulu sampai umatmu Muhammad lebih dulu masuk ke dalam surga itu. Subhanallah. Betapa bahagianya kita. Cuma konsekuensinya yang pertama kali masuk surga siapa? Umat kita. Terus yang ke neraka siapa? Duluan. Yang pertama kali ke surga itu umat Nabi Muhammad. Giliran ke neraka umat Nabi Muhammad yang terakhir. Wallah, dahsyatnya ini, mulianya kita ini Bapak Ibu. Giliran ke surga kita paling pertama, giliran ke neraka paling terakhir. Ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Bangga tidak Bapak Ibu?
Bangga tidak Bapak Ibu? Tapi kenapa kita tinggalkan ajaran Nabi Muhammad itu? Kenapa kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu? Makanya saya bilang, Pak Ketua MUI, kalau saya ngajar, saya bilang ada pemahaman yang berbeda tentang definisi sunnah. Ada sunnah menurut ahli fikih dan ada sunnah menurut ahli hadis. Itu beda. Kalau sunnah menurut ahli fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Betul? Itu menurut fikih. Sepakat kita. Menurut fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Tapi kalau menurut hadis, itu namanya ittiba'ur rasul. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan bermasalah. Itulah sunnah menurut fikih hadis. Coba ulangi. Kalau menurut hadis, sunnah dikerjakan berpahala, ayo, ditinggalkan bermasalah. Gara-gara selama ini pemahaman kita, sunnah aja tidak dosa. Akhirnya kita kehilangan momen, kita kehilangan ruh, kita kehilangan izah, kita kehilangan wibawa. Betul tidak? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu itu, kalau kamu ingin sampai kepada Allah, kalau kamu ingin diterima oleh Allah, kalau kamu ingin mencintai Allah, maka suruh umatmu mengikuti kau dalam ucapan, dalam perbuatan. Maka itu yang dikatakan sunnah. Betul? Hilang nggak kekuatan kita? Hilang tidak izah kita gara-gara meninggalkan sunnah ini? Hilang. Gara-gara kita memahami sunnah dengan definisi di fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal yang betul itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan jadi masalah. Masalah spiritual kita, masalah rohani kita yang Pak Bupati bilang tadi. Kalau sakit jasad gampang mengobati, minta ke dokter resep. Tapi kalau sudah rohani kita yang sakit, kemana kita akan pergi? Kita harus mengikuti sunnah-sunnah. Nah, jelas Bapak Ibu? Jelas? Cukup? Aduh, ini penyiksa benar. Udah 1 jam saya pidato, masih kurang aja. Maunya berapa lama sih, Bu? Bu, mau berapa lama? Hebat orang-orang rumah ini. Luar biasa, tahan dengar pidato lama-lama. Orang Jakarta pas sudah gini-gini, udah gelisah dia. Kalau 1 jam aja. Nah, terakhir, saya mau lanjutkan. Salah satu keunggulan beliau tadi, belum lahir, namanya sudah dikenal di dalam Taurat dan Injil. Bu, Pak, setelah saya masuk Islam, saya membaca ayat ini, kok Quran mengatakan Nabi Muhammad belum lahir, namanya sudah ada ditemukan dalam Taurat dan Injil. Dulu saya punya kitab suci, saya coba lacak, karena memang kitab suci mereka yang ada sekarang ini bukan asli, tidak murni. Saya coba lacak, benar nggak pernyataan Quran itu bahwa sebelum dia lahir sudah ada nama dia, disebutkan informasi kelahirannya dalam Taurat dan Injil. Saya cari-cari Bapak Ibu, saya menemukan dari bukunya Ahmad Dedan, saya menemukan keterangan itu. Memang secara nama tidak tertulis nama, tapi isyarat dalam bentuk nubuat, ramalan akan datangnya Nabi Muhammad itu ada saya temukan di Taurat maupun di Injil. Di Injil misalnya begini bunyinya. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7.
Ini ada ayat tertulis. Saya tidak kadang-kadang. Yesus berpesan kepada muridnya. Apa kata beliau? Adalah lebih berguna bagi kamu. Kepada sahabat-sahabat yang ngomongin, jika aku telah pergi dari hadapan kalian. Sebab kalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, siapa Nabi penghibur yang dimaksud dalam ayat itu? Tanya mereka. Gak ada namanya di luar, cuma samar aja. Tidak datang Nabi penghibur itu. Siapa Nabi penghibur yang dimaksud? Siapa itu? Oh, saya baru temukan jawabannya. Penghibur ada di Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Oh, ada jawabannya di situ. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa sesudah aku datang lagi Nabi ismuhu Ahmad yang namanya Ahmad. Oh, Nabi penghibur yang dimaksud dalam Injil itu adalah Nabi kita Muhammad basyiran wa nadhira. Dia pembawa berita gembira, dia penghibur dan memberikan berita peringatan. Terjawab sudah. Lalu dalam kitab Taurat, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, Tuhan berkata kepada Moses, kepada Musa, hai Musa, kata Allah, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah kau seperti kau, yang ciri-cirinya sama seperti kau, kata Tuhan, yang aku taruh firmanku di dalam mulutnya. Aku taruh firmanku di dalam mulutnya. Dan nabi yang seperti kau tidak lagi aku bangkitkan di antara orang-orang Israel. Maksudnya nabi yang akan datang sesudah Musa itu datangnya bukan orang Israel, tapi di luar Israel. Berarti siapa itu? Nabi kita Muhammad, orang non-Israel. Ditaruh firman dalam mulutnya. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, tapi dia bicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Aku taruh firman dalam mulutnya. Terjawab semua ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting saya jelaskan kepada kita ini, supaya makin mantap iman kita. Bahwa kita peringati Maulid ini supaya manfaat, betul tidak? Agar kita bertambah kesyukurannya bahwa Nabi kita ini luar biasa, Allah apresiasi, betul? Belum lahir dia sudah disebut-sebut namanya. Maka orang Yahudi Nasrani tahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka diberikan Alkitab, Taurat dan Injil oleh Allah, ya'rifunahu, mereka sangat kenal dengan sosok Nabi Muhammad itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka ternyata sudah kenal dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Dari mana mereka kenalnya? Ada tertulis di dalam Taurat dan Injil. Tapi sayang, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Begitu Nabi Muhammad datang menjadi rasul yang terakhir, mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad itu, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu telah datang menjadi nabi yang terakhir, ada tertulis di dalam kitab suci mereka. Maka merugilah mereka yang sampai akhir hayatnya mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Dan kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau kita tidak memberitakan kebenaran ini kepada orang yang belum kenal
kenal dengan Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu Saudara. Setuju? Setuju? Ini kayaknya ibu udah mulai gemas nih. Udah pengen mau cari lawan. Ya, Masya Allah. Saya terpaksa harus pakai dalil tadi. Ya, harus pakai dalil saya. Sebab kalau tidak pakai dalil dianggap saya provokasi. Tidak, harus pakai dalil. Ini ayatnya ada jelas. Di Quran ada, di Injil ada, di Taurat ada. Paham Bapak Ibu? Jelas. Jadi kita berkumpul hari ini memperingati Nabi yang besar, yang diberikan fasilitas oleh Allah, datangnya terakhir tapi lebih dulu masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuba liman rohani wa amana bi, kata Nabi. Berbahagialah, beruntunglah orang yang melihat aku, berjumpa dengan aku, menyaksikan mukjizat-mukjizatku, lalu mereka beriman kepadaku. Siapa ini? Generasi sahabat. Tapi summa tuba, kemudian beruntunglah. 3 kali diulang-ulang sama Nabi. Siapa? Liman lam yarawni wa amana bi. Orang yang tidak berjumpa dengan saya, tidak pernah menyaksikan mukjizat saya, tapi mereka beriman kepada aku dan mencintai aku, mereka lebih beruntung, kata Rasulullah 3 kali. Siapa itu? Kita ini, Bapak Ibu Saudara. Betul? Bagi kita Nabi Muhammad itu adalah goib. Apa? Goib. Kenapa goib? Karena kita tidak pernah jumpa dengan beliau, tapi kita yakin alladzina yu'minuna bil ghaib, kita adalah orang yang beriman kepada yang goib. Betul? Maka semakin kuat iman kita kepada yang goib itu, niscaya kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin ada pahala, ada surga, ada azab kubur, ada azab neraka, ada Allah yang tidak kelihatan. Maka semakin kuat iman kita kepada yang gaib itu, maka semakin takwa kita kepada Allah. Betul? Semakin rendah kadar iman kita kepada yang gaib, semakin berani kita berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Kenapa orang berani berzina? Kenapa orang berani mencuri? Kenapa orang berani menipu? Karena iman dia kepada yang gaib itu rendah. Betul? Andaikan iman dia kepada yang gaib itu kuat, iya, tidak ada yang melihat. Memang tidak ada yang melihat. Tapi ketika dia punya keyakinan Allah melihat, malaikat melihat dan mencatat, ada malaikat Raqib, ada malaikat mencatat, dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, tujuan kita memperingati kelahiran Nabi ini, bagaimana tumbuhnya rasa syukur kita kepada Allah yang lebih, bahwa baru sadar kita, terima kasih Allah, Kau hadirkan kami satu zaman lahir kami adalah saat Nabi Muhammad sudah Kau utus. Andaikan kami lahir dulu sebelum tahun 571, kami pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Oleh karena itu Allah, terima kasih Allah, mulai hari ini Allah, kami akan meningkatkan cinta kami kepada Nabi-Mu ya Allah, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti sifat dan perilaku Nabi. Apa saja yang dilakukan Nabi adalah kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dicontohkan Nabi, apa saja yang dibawa Nabi, apa saja yang disampaikan Nabi kepada kamu, ambil. Pasti di balik itu ada kebaikan bagimu. Tapi wa manahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasulmu, walaupun itu bagus, walaupun itu enak, tinggalkan. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulmu. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita umat Islam ini sudah cenderung jauh daripada sunnah-sunnah Nabi, maka menyebabkan kita menjadi orang yang terbelakang sekarang. Kita terbelakang. Limadza ta'aqqara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam sekarang terbelakang sementara orang-orang lain
mereka, ilmunya makin maju, peradabannya makin maju. Jawabnya, kita mundur sekarang umat Islam ini karena kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dan Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lari daripada tuntunan Al-Quran, kita lari dari tuntunan sunnah Nabi. Ya, kita masalah-masalah sepele aja kita berangkat, masalah-masalah sepele aja kita berpecah, betul tidak? Apalagi bentar lagi di tahun-tahun politik ini, hati-hati. Dia juga rawan perpecahan ini, betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, karena kita terbelakang, cara berpikir kita terbelakang. Kenapa kita terbelakang? Karena lari dari Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berselisih paham, kamu berbeda pendapat satu dengan yang lain, kamu jangan debat kusir, kamu cukup kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, buka Quran, buka hadis Nabi. Bagaimana petunjuk Nabi? Bagaimana petunjuk Allah dalam persoalan perbedaan ini? Jelas. Ini kadang-kadang masalah pilpres, masalah pilkada berantem, betul nggak? Ribut. Yang di atas malah akur-akuran, bagi-bagi jatah, betul nggak? Kita yang di bawah ini yang jadi repot, betul? Maka kita tidak usah ikut-ikutan. Nanti kalau sudah hari pencoblosan, pergilah ke sana, nyoblos sesuka hatimu saja, betul tidak? Tidak usah kita bertengkar, tidak usah kita berpecah belah, betul? Karena yang lebih penting bagi kita adalah ukhuwah Islamiyah. Maka hidupkanlah syiar Islam. Setiap kita ceramah begini harus ada makhraj, harus ada jalan keluar, harus ada natijah, harus ada hasil, betul? Khutbah Jumat, habis sholat khutbah Jumat, itu adalah opini mingguan, harus ada jalan keluar. Apa problem kita selama sepekan ini? Harus ditemukan jalan keluarnya, betul? Jangan Islam ini hanya formalitas. Islam ini menjawab semua tantangan zaman, betul? Maka mulai sekarang kita harus komitmen kepada Islam, komitmen kepada Nabi. Sanggup bu? Sanggup bu? Apa sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Sudah banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Apa? Kita meninggalkan sunnah-sunnah. Kalau sholat, sunnah rawatib misalnya, sunnah yang mengiringi yang wajib. Ada 12 rakaat, Bapak Ibu, yang masuknya sunnah muakkadah yang sangat diperankan, hampir mendekati wajib. Sebelum sholat yang fardhu, apa 12 rakaat? 4 rakaat sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa sudah? 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Berapa? 8. 2 rakaat ba'diyah isya. Berapa? 10. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, qobliyah subuh. Berapa? 12. Itu namanya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan oleh Nabi. Apalagi ditekankan Nabi? Sholat duha 12 rakaat, apalagi sholat tahajud 8 rakaat, apalagi sholat witir, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Ini kalau sudah kita tinggalkan sunnah-sunnah ini, maka izzah kita, Pak, kekuatan spiritual kita hilang. Gak ada kekuatan kita apa-apa, Bapak Ibu. Percayalah, gak ada kekuatan kita. Maka orang-orang di luar kita semakin berani sama kita sekarang, karena kita dianggap adalah tidak punya ruh, tidak punya kekuatan apa-apa. Betul? Mau hijrah Bapak Ibu? Mau kita bangkit lewat maulid ini?
Mulai sekarang kita bertekad Bapak Ibu, sebagai bukti kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad, maka kita kembali mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan demikian insya Allah kita akan kembali merasakan izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Bagaimana umat kita diporak-porandakan di Palestina sana, ibu bapak sendiri tidak melihat. Kenapa? Karena kita umat Islam di seluruh dunia tidak punya izzah, tidak punya kekuatan apa-apa. Negara-negara Arab yang mengelilingi itu Yahudi tidak sanggup berbuat apa-apa karena tidak punya kekuatan. Betul? Spiritualnya lemah. Betul? Maka saya berharap dari peringatan Maulid ini membuahkan hasil. Hidupkan sholat berjamaah kita di sini, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah kita akan jaya kembali di masa mendatang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bicarakan di pagi hari ini, semua bergantung kepada tekad kita masing-masing. Penutup ceramah saya, ingin saya tutup dengan sebuah ungkapan. Siapa yang makan cabai, mulutnya lah yang kepedasan. Siapa yang minum jamu, badannya lah yang sehat. Betul. Buah apa yang akan kita petik di hari akhirat nanti sangat bergantung kepada biji apa yang kita tanam di dunia ini. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati buah yang manis di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon paria, pohon tebu di dunia ini. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati buah yang pahit di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon paria di dunia ini. Betul? Dan kalau Bapak Ibu kita semua takut dimasukkan ke dalam neraka jahanam kelak, jangan melanggar dan berbuat dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.